Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat asar rahimani wa rahimakumullah, saudara dan saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan langkah kita menuju salah satu dari rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka kita beribadah kepada Allah tabaraka wa taala, dalam rangka kita mendengarkan ayat-ayat Allah dan mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita semua. Ayuhal ikhwah a'azani Allah wa iyyakum. Sebagaimana yang disebutkan bahwa insyaallah kita akan mempelajari beberapa adabu talibil ilm, beberapa adab menuntut ilmu agama. Menuntut ilmu agama, ma'asyiral muslimin, diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diwajibkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ketahuilah bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, wastaghfir li dzambik, kemudian mintalah ampun atas dosa-dosa kalian. Maka di dalam ayat ini Allah perintahkan kita berilmu dulu sebelum beramal, itu istighfar. Sehingga Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala di dalam kitab sahihnya beliau mengatakan, babun al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Ini adalah bab hendaklah berilmu dulu sebelum berucap dan sebelum beramal. Ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum, agar kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menuntut ilmu agama yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang telah diwajibkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka perlu kita perhatikan adab, beberapa adab dan akhlak yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan yang telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih. Karena tentunya di antara hal atau orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala atau yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang yang paling dekat kedudukannya di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti pada hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa." Sesungguhnya di antara orang yang paling aku cintai di antara kalian dan orang yang paling dekat dariku nanti pada hari kiamat, ahasinukum akhlaqa, yaitu orang yang paling baik akhlaknya. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullahu taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma syai'un athqalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamah min khuluqin hasanin."
Tidak ada sesuatu yang paling berat timbangannya nanti pada hari kiamat dari amalan seorang mukmin min khuluqin hasanin, kecuali akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Wa innallaha la yubghidul fahishal badhi, dan Allah Subhanahu wa taala membenci orang yang keji, berkata keji dan berkata kotor. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Imam Ibnu Hibban, dari sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu anhu. Ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan di dalam kitab beliau Madariyus Salikin, adabul mar'i unwanu sa'adatihi wa falahihi. Adab seseorang atau etika seseorang yang baik adalah tanda-tanda kebahagiaannya dan keberuntungannya. Wa qillatu adabih unwanu syaqawatihi wa bawarih. Dan sedikitnya atau minimnya adab seseorang ini tanda-tanda kesengsaraannya dunia dan akhirat. Pamastujliba khairud dunya wal akhirah bimithlil adab. Kebaikan dunia dan kebaikan akhirat tidak bisa diraih kecuali dengan adab yang mulia atau akhlak yang mulia. Walastujliba hirmanuhuma bimithli qillatil adab. Dan seseorang tidak akan mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat karena tidak adanya adab atau akhlak yang mulia. Sehingga ikhwatal iman, azani Allah, kita para penuntut ilmu agama yang mempelajari akidah yang benar, mempelajari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita lebih pantas untuk berakhlak mulia daripada yang lainnya. Kemudian Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, beliau mengatakan, kana ar-rajulu idza arada an yaktuba al-haditsa ta'addaba wa ta'abbada qabla dzalika bi'20 sanah. Dahulu, kata beliau, seseorang apabila hendak menulis hadis, maka beliau memperbaiki adabnya dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala 20 tahun. Al-Imam Ibnu Mubarak rahimahullahu taala pun mengatakan, qala li Makhlad bin Al-Husain, telah berkata kepadaku Makhlad bin Al-Husain, nahnu ila katsirin minal adab ahwaju minna ila katsirin minal hadis. Sesungguhnya kebutuhan kita kepada adab lebih besar daripada kebutuhan kita kepada hadis. Inilah diantara ucapan para salafus saleh, para ulama yang menganjurkan kita untuk senantiasa memperhatikan adab. Dan tentu adab menuntut ilmu ini yang paling penting yang harus kita perhatikan. Adab yang pertama dan yang paling utama yang harus kita perhatikan adalah al-ikhlasu fi talabi al-ilmi. Ikhlas di dalam menuntut ilmu agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa." Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mereka beribadah hanya kepada Allah dengan ikhlas, memurnikan agama di dalamnya. Menuntut ilmu agama termasuk ibadah atau bukan? Ibadah yang sangat agung. Maka kita dituntut ketika kita menuntut ilmu agama agar niat kita adalah semata-mata mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya amal-amal itu tergantung niat, dan seseorang akan mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang dia niatkan. Maka ketika seorang niatnya menuntut ilmu agama lillahi subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan pahala yang besar. Namun ketika seseorang niatnya belajar ilmu agama cuman agar dikatakan dia orang yang alim, atau agar dia mendapatkan pujian dari manusia, maka tentu dia tidak akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia diancam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'allama al-ilma mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi ardan minad dunya lam yajid 'arfal jannati yaumal qiyamah." Tidaklah seorang menuntut ilmu agama atau barang siapa yang menuntut ilmu
yang seharusnya dia menuntut ilmu agama karena Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Namun dia tidak mempelajari ilmu agama kecuali untuk meraih bagian dari kenikmatan dunia. Maka apa kata Nabi? Lam yajid arfal jannati yaumal qiyamah. Dia tidak akan mendapatkan wangi surga nanti pada hari kiamat. Wal'iyadu billah. Kalau wangi surga saja dia tidak dapatkan, bagaimana bisa masuki surga Allah Subhanahu wa taala? Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, Imam Ibnu Majah, Imam Al-Hakim dan Imam Ibnu Hibban rahimahumullahu taala. Kemudian pada hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwalan nasi yuqda yaumal qiyamah." Sesungguhnya manusia yang pertama kali yang akan diputuskan urusan mereka nanti pada hari kiamat disebutkan 3 oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wa rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu wa qara'al qur'ana. Seorang laki-laki yang belajar ilmu agama dan mengajarkan ilmu agama serta dia membaca Al-Qur'an, fa'utiya bihi, kemudian nanti pada hari kiamat dia didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Allah mengingatkan kepadanya tentang nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepadanya, maka ia mengakuinya. Qala, kemudian Allah bertanya kepada orang ini, "Ama amilta fiha?" Apa yang engkau lakukan dengan nikmat-nikmat tersebut? Qala, maka dia menjawab, "Ta'allamtul ilma wa 'allamtuh." Dahulu aku belajar ilmu agama, wa 'allamtuhu, dan aku mengajarkan orang lain ilmu agama, wa qara'tu fikal Qur'an, dan dahulu aku membaca Al-Qur'an karenamu ya Allah. Qala, namun apa kata Allah Subhanahu wa taala kepada orang ini? Kadzabta, engkau telah dusta. Walakinnaka ta'allamta al-ilma liyuqala 'alimun. Akan tetapi engkau belajar ilmu agama serta engkau mengajarkan orang lain ilmu agama agar engkau dikatakan sebagai orang yang alim. Wa qara'tal Qur'ana liyuqala huwa qari'un, dan engkau membaca Al-Qur'an, engkau rajin mempelajari Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an agar engkau dikatakan sebagai qari', atau orang yang pandai membaca Al-Qur'an. Faqad qila, kata Allah, dan sungguh sudah dikatakan kepadamu, engkau adalah orang yang alim, Masya Allah, engkau adalah orang yang bagus bacaan Al-Qur'annya, Masya Allah. Namun apa kata Nabi? Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya finnar. Orang ini diseret mukanya, kemudian dilemparkan ke dalam neraka, wal'iyadu billah. Ikhwatal iman, menuntut ilmu agama memiliki pahala yang besar. Bahkan Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala mengatakan, talabul ilmi la ya'diluhu syai'un liman sahhat niyatuhu. Menuntut ilmu agama tidak ada yang bisa menandingi besar, tentu bagi orang yang ikhlas niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga adab yang pertama yang terus wajib kita saling ingatkan, terus kita saling nasihati untuk adab yang pertama ini, yaitu ikhlasulillahi tabaraka wa taala, senantiasa mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita ikhlas agar Allah memudahkan kita, atau bagaimana bentuknya seorang menuntut ilmu karena semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala? Disebutkan ayyanwiya bi talabi al-ilmi raf'ul jahli an nafsihi wa an ghairihi. Hendaklah niat seseorang ketika dia menuntut ilmu agama untuk menghilangkan kejahilan dirinya serta menghilangkan kejahilan orang lain. Niatnya belajar Al-Qur'an, niatnya belajar hadis untuk menghilangkan kebodohan dirinya. Kemudian niatnya yang kedua, menghilangkan kebodohan masyarakatnya. Setelah kita mengetahui ilmu, kita amalkan dan kita ajarkan agar kebodohan orang lain diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah bentuk orang yang ikhlas ketika menuntut ilmu agama. Wa imtithalu amrillahi wad difa' 'anil syariah. Dan tujuan kita menuntut ilmu agama adalah untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan untuk membela syariat. Untuk membela syariat, bukan untuk membela diri kita, bukan untuk membela organisasi kita, bukan. Namun niat kita adalah membela agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika Imam Ahmad rahimahullah mengatakan kalimatnya tadi, al-ilmu la ya'diluhu syai'un liman sahhat niyatahu.
ilmu tidak bisa ditandingi oleh suatu apapun bagi orang yang sahih niatnya, bagi orang yang ikhlas niatnya. Qalu, kemudian Imam Ahmad ditanya, kaifa dzalik? Bagaimana hal itu wahai Imam? Bagaimana cara kita agar kita mendapatkan keberkahan ilmu atau agar kita ikhlas menuntut ilmu? Maka beliau mengatakan, yanwi raf'al jahli an nafsihi wa an ghairihi. Hendaklah dia meniatkan untuk menghilangkan atau mengangkat kejahilan dari dirinya dan menghilangkan kejahilan dari orang lain. Kemudian ikhwatal iman, a'azani Allahu iyyakum, adab yang kedua setelah ikhlas, adab yang kedua dari adab menuntut ilmu adalah tathhirul qalbi anil akhlaqi as-sayyi'ah. Membersihkan hati, membersihkan jiwa kita dari akhlak-akhlak yang buruk. Kita bersihkan hati kita dari sifat riya, ingin dipuji, atau hasad, dengki, atau iri dan yang lainnya, penyakit-penyakit hati yang lainnya. Karena ketika ada hal-hal ini di dalam hati kita, Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan kepada kita ilmu yang berkah. Telah berkata Sahal bin Abdullah Ats-Tsauri rahimahullahu taala, haramun ala qalbin ayyudkhilahu an-nuru wa fihi syai'un mimma yakrahu Allahu azza wa jalla. Haram bagi hati untuk dimasukkan kepadanya cahaya, dimasuki cahaya, itu cahaya ilmu. Wa fihi syai'un mimma yakrahu Allahu azza wa jalla. Sedangkan di dalam hatinya ada sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi haram bagi hati dimasuki oleh cahaya ilmu apabila di dalam hati terdapat sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwatal iman, falyakun talib al-ilm kalma'it tahur. Hendaklah kita para penuntut ilmu agama, kita bagaikan air yang tahur. Antum mungkin sering belajar fikih, di sini dibacakan oleh Ustaz Wahyu. Jadi ketika kita mempelajari fikih, air itu ada berapa macam? Ada berapa? Ada 3. Ada yang dinamakan al-ma at-tahir, air yang tahir. Apa itu air yang tahir? Tahirun li nafsihi wa ghairu mutahhir li ghairihi. Air ini suci pada dirinya namun tidak bisa mensucikan yang lainnya. Ada juga dinamakan ma'an najis, air yang najis. Air yang najis ini tidak suci pada dirinya dan tidak bisa mensucikan yang lainnya. Sedangkan air yang tahur adalah tahirun fi nafsihi wa mutahhirun li ghairihi. Dia suci pada dirinya dan bisa mensucikan yang lainnya. Jadi hendaklah kita pada penuntut ilmu agama, penuntut ilmu Alkitab wa Sunnah, hendaklah kita bagikan air yang tahur. Kita bersihkan diri kita dari penyakit-penyakit hati, dari hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita membersihkan juga orang lain dari hal-hal tersebut. Dengan demikian insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan kita untuk memahami agama dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita keberkahan-keberkahan. Kemudian adab yang ketiga, su'alullah al-ilman nafi'. Memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Seseorang bagaimanapun cerdasnya, IQ-nya luar biasa, namun kita manusia adalah makhluk yang lemah. Kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun kita, entah kita orang yang paling pintar, namun kita butuh kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala, terutama dalam masalah ilmu. Ilmu agama sangat luas, ilmu Kitab wa Sunnah sangat luas. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qul rabbi zidni ilman. Dan katakanlah wahai Muhammad, rabbi zidni ilman, ya Allah tambahkan untukku ilmu. Nabi kita yang mulia diperintahkan untuk meminta tambahan ilmu, dan beliau tidak disuruh untuk meminta tambahan harta. Hal ini menunjukkan, kata para ulama, bahwa ilmu jauh lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala ketimbang harta.
Kemudian wa min du'air Rasul sallallahu alaihi wasallam, di antara doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan doa ini mungkin sudah dihafalkan oleh anak-anak kita, anak-anak yang masih di TK, apalagi di SD. Tinggal kita mempraktekannya, terus mengamalkannya. Karena Nabi sendiri tidak pernah meninggalkan doa ini. Doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis dari Ummu Salamah, salah satu dari istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza asbaha, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau di waktu subuh, setelah salat subuh, qala, beliau membaca doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Hafal semua, ma'ruf. Namun jarang kita membacanya, terutama di waktu subuh sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Kita ulangi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inni as'aluka, ya Allah aku mohon kepadamu, ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa rizqan thayyiban, dan rizki yang halal, wa amalan mutaqabbalan, dan amalan yang diterima. Tiga hal ini wajib kita butuhkan pada kehidupan kita setiap hari. Dimanapun kita berada, kita membutuhkan ilmu yang bermanfaat. Kebutuhan seorang mukmin kepada ilmu jauh lebih besar daripada kebutuhan mereka kepada makanan dan minuman. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, hajatun nas ilal ilmi a'zam min hajatihim ila at-ta'ami wasyarabi. Kebutuhan seorang mukmin kepada ilmu agama jauh lebih besar daripada kebutuhan mereka kepada makanan dan minuman. Benarlah apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala. Kapan seseorang membutuhkan makanan? Apakah setiap saat? Ketika kita lapar saja baru mencari makanan. Kapan seorang mencari air? Ketika dia kehausan. Namun ilmu agama, dari bangun tidur sampai tidur kita membutuhkan ilmu agama. Dan semuanya telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa amalan-amalan yang harus kita kerjakan dari bangun tidur sampai tidur kembali. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin ayyuhal ikhwah, kita membutuhkan ilmu agama lebih besar daripada kebutuhan kita kepada makanan dan minuman, sehingga agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang halal, kemudian amalan kita agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah lupakan doa ini. Mulai dari nanti subuh, jangan pernah ketika setelah salat subuh, mungkin setelah antum selesai zikir, bacalah doa ini, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Imam Ahmad, dan Imam An-Nasa'i rahimahumullah ta'ala. Kemudian di antara doa yang diajarkan oleh Nabi juga untuk meminta ilmu yang bermanfaat, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Mungkin jarang antum mendengarkan ini. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani. Coba. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani. Ya Allah, berikanlah aku manfaat dengan ilmu yang telah Kau ajarkan kepadaku. Wa 'allimni ma yanfa'uni, dan ajarkan kepadaku apa yang bermanfaat untukku.
wazidni ilma, dan tambahilah untukku ilmu. Ini di antara doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang harus sering kita baca. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selain meminta ilmu yang bermanfaat, beliau juga berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Karena ada yang bermanfaat, ada juga yang tidak bermanfaat. Yang kita inginkan adalah ilmu yang bermanfaat, sehingga kita butuh juga untuk berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Di antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Wa min qalbin la yakhsha'. Wa min nafsin la tashba'. Wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Min ilmin la yanfa'. Wa min qalbin la yakhsha'. Wa min nafsin la tashba'. Wa min da'watin la yustajabu laha. Jadi Nabi berdoa, Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, aku berlindung kepadamu, min ilmin la yanfa', dari ilmu yang tidak bermanfaat, wa min qalbin la yakhsha, dan dari hati yang tidak bisa khusyuk, wa min nafsin la tashba, dan dari jiwa yang tidak pernah merasa puas, wa min da'watin la yustajabu laha, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Kita butuh kepada doa-doa seperti ini. Dan doa ini diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala dan agar kita dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kemudian sudah jam berapa? Masih. Kemudian di antara adab menuntut ilmu agama yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, taqwallah wajtinabudz dzunubi wal ma'asi. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi dosa-dosa dan maksiat. Seorang penuntut ilmu, agar dia diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah, hendaklah senantiasa dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi dosa-dosa dan maksiat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wattaqullaha wa yu'allimukumullah, dan hendaklah kalian bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan mengajarkan kalian. Hendaklah kalian takwa kepada Allah, melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah, niscaya Allah akan mengajarkan kalian ilmu yang bermanfaat. Maka barang siapa yang menginginkan ilmu yang bermanfaat, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah, Allah akan menjadikan bagi kalian furqan, pembeda, sehingga kalian bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Wa yukaffiru ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian dan Allah akan menghancurkan dosa-dosa kalian. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah memiliki karunia yang sangat besar. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, beliau terkenal dari kecil memiliki hafalan yang sangat kuat. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, beliau menghafalkan Al-Qur'an ketika umur beliau 6 tahun. Ketika umur beliau 10 tahun, beliau telah menghafalkan kitab Al-Muwatta yang ditulis oleh Imam Malik rahimahullahu taala. Kitab hadis, kitab Al-Muwatta, beliau hafalkan ketika umurnya 10 tahun.
Namun pada suatu ketika dia mengeluhkan hafalannya karena dia tidak sengaja melihat aurat perempuan, sehingga hal ini membuat hafalannya menjadi error, hang. Akhirnya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala mengeluhkan perihalnya kepada gurunya Waqi' bin Al-Jarrah rahimahullahu taala. Beliau Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala menyebutkan hal ini di dalam syairnya, syakautu ila Waqi' su'a hifdzi. Aku mengeluhkan kepada Waqi', kepada gurunya, tentang buruknya hafalannya. Fa akhbarani, maka beliau mengabarkan kepadaku, yaitu Waqi' mengabarkan kepadaku, bi annal ilma nurun, bahwasanya ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullahi la yuhda li'asi, dan cahaya Allah atau ilmu yang bermanfaat tidak akan diberikan kepada orang yang suka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ma'asyiral muslimin, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Jauhilah dosa-dosa, jauhilah maksiat-maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Kemudian di antara adab yang harus kita perhatikan dari adab menuntut ilmu adalah qayyidul ilma bil kitabah, mengikat ilmu dengan tulisan. Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang hasan, beliau bersabda, qayyidu al-ilma bil kitabah, hendaklah kalian mengikat ilmu itu dengan tulisan. Ilmu yang kita dengarkan mungkin kita hafal ketika duduk di majelis, namun ketika kita pulang dari majelis ilmu hilang semuanya. Apalagi di perjalanan kita tidak sengaja melihat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya akan rontok. Maka ini pentingnya kita mencatat poin-poin penting yang kita dengarkan dari ilmu agama atau yang kita baca. Dan ini nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qayyidu al-ilma bil kitab, hendaklah kalian mengikat ilmu itu dengan tulisan. Bagaimanapun cerdasnya seorang menghafal, apa yang dia dengar langsung dia hafalkan, namun tidak ada yang bisa menjamin apakah hafalannya ini bisa sampai besok atau lusa atau seminggu atau 2 minggu. Tidak ada yang bisa menjamin. Namun ketika ada tulisan, di samping dia hafal, ada tulisan, dia melupakan hafalannya, ada tulisan yang dia lihat. Sehingga di antara hal yang sering dilalaikan oleh para penuntut ilmu adalah dia tidak mau menulis ilmu yang dia dengarkan, sehingga dia akan pergi, ilmu ini akan pergi meninggalkan dia. Oleh karenanya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala beliau mengatakan, al-ilmu saydun wal kitabatu qaiduhu. Ilmu itu ibarat binatang buruan. Wal kitabatu qaiduhu, dan tulisan sebagai pengikatnya. Qaid suyudaka bil hibalil wathiqah, maka ikatlah binatang buruanmu dengan tali yang kuat. Faminal hamaqati, di antara kebodohan kata Imam Asy-Syafi'i, antasida ghazalatan, engkau menangkap seekor kijang. Tarakta bainal khalaiq taliqah, namun engkau meninggalkannya lepas begitu saja. Ilmu ini ibarat binatang buruan, ibarat kijang. Ada yang masih menangkap kijang di sini? Insyaallah. Di tempat ana masih banyak. Dan tali sebagai pengikatnya kata Imam Asy-Syafi'i. Kalau kita mendapatkan kijang, kita hanya ikat dengan tali yang rapuh, katakanlah dengan pohon pisang mungkin, tentu dia akan pergi meninggalkan kita. Demikian juga ilmu agama, jika tidak diikat dengan tulisan, maka dia akan pergi meninggalkan seseorang. Sehingga di antara kebodohan kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ketika dia mendapatkan kijang atau ketika dia mendapatkan ilmu, dia tidak menulisnya, sehingga ilmu akan pergi meninggalkan dia, sebagaimana binatang buruan akan pergi meninggalkan sang pemburu ketika dia membiarkannya. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Kemudian di antara adab menuntut ilmu agama, dan ini di antara hal yang terpenting adalah al-amalu bil ilmi, mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari. Ilmu yang kita pelajari setiap hari, setiap malam, dia akan bermanfaat bagi diri kita di dunia dan akhirat ketika kita amalkan. Dan Allah Subhanahu wa taala
akan memberikan ganjaran kepada amalan, bukan kepada ilmu. Namun Allah berikan ganjaran kepada orang yang mengamalkan ilmu agama. Coba antum buka dari Al-Quran, mulai dari awal sampai akhir. Kira-kira ada enggak yang antum temukan jazaa'an bima kanu ya'lamun? Allah akan memberikan balasan kepada orang atas apa yang dia ketahui. Coba antum buka nanti dari awal Al-Baqarah sampai An-Nas, ada enggak jazaa'an bima kanu ya'lamun? Allah akan memberikan balasan bagi orang-orang terhadap apa yang dia ketahui. Tentu tidak ada. Nanti antum buktikan. Yang ada adalah jazaa'an bima kanu ya'malun. Allah akan memberikan balasan terhadap apa yang dikerjakan. Jadi ilmu yang diamalkan inilah yang bermanfaat bagi penuntutnya, bermanfaat baginya dunia dan akhirat. Dan nanti pada hari kiamat seseorang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang ilmu yang dia pelajari. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, beliau mengatakan la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an umrihi fima afnah. Tidak akan bisa bergerak kaki seorang hamba nanti pada hari kiamat sehingga dia ditanya tentang umurnya, untuk apa dia habiskan umurnya. Umur kita 60 tahun atau bahkan kurang, untuk apa kita pergunakan umur tersebut. Wa an ilmihi fima fa'al, dan Allah juga akan bertanya tentang ilmu yang diamalkan. Ilmu yang dia sudah pelajari, ada enggak yang dia amalkan atau tidak. Kemudian wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Allah juga akan bertanya tentang hartanya, dari mana dia mendapatkannya dan untuk apa dia belanjakan. Wa an jismihi fima ablah. Allah juga akan bertanya tentang tubuh kita. Lelah letihnya tubuh kita untuk apa? Sakitnya tubuh kita ini untuk apa? Apakah untuk mengamalkan ilmu, apakah untuk menuntut ilmu dan mengamalkannya, ataukah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Semuanya akan ditanyakan oleh Allah Tabaraka wa taala. Pada hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalul 'alim alladhi yu'allimu an-nasa al-khaira wa yansa nafsahu kamathalis siraji yudhi'u lin-nasi wa yuhriku nafsahu." Perumpamaan orang yang alim, orang yang berilmu, yang mengajarkan manusia kebaikan-kebaikan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan melupakan dirinya, ibarat lampu lilin. Yudhi'u lin-nas, dia memberikan cahaya atau penerangan kepada manusia. Wa yuhriku nafsahu, namun dia membakar dirinya. Lihat lilin yang ada di rumah. Ketika katakanlah lampu padam, kita menghidupkan lilin. Lilin ini terbakar. Dia memberikan cahaya kepada kita, namun dia sendiri terbakar. Inilah perumpamaan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang mengajarkan kebaikan-kebaikan kepada manusia, namun dia sendiri melupakan dirinya. Dia tidak mengamalkan apa yang diajarkan kepada manusia. Sehingga ikhwatal iman, kewajiban kita semua adalah mengamalkan ilmu yang telah pelajari, yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu zakatnya ilmu ini adalah dengan cara diamalkan. Harta memiliki zakat, ilmu juga memiliki zakat, dan zakat ilmu adalah dengan cara diamalkan dan diajarkan. Dan seseorang, dia akan keluar dari kerugian ketika dia mengamalkan ilmunya. Ayat yang sudah kita hafalkan bersama, yang sering kita dengar, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal 'ashr, demi masa, demi waktu, innal insana lafi khusr, sesungguhnya semua manusia benar-benar berada di dalam kerugian, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus salihat, dan orang-orang yang beramal saleh, itu orang-orang yang mengamalkan ilmunya, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, dan orang-orang yang saling menasehati dengan kebenaran dan saling menasehati dengan kesabaran. Selain 4 orang ini, dia termasuk ke dalam keumuman ayat, dia termasuk orang-orang yang merugi. Nah, agar kita tidak termasuk ke dalam keumuman ayat ini, termasuk orang-orang yang merugi, hendaklah kita senantiasa mengamalkan ilmu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-ilmu bila amal kasyajari bila thamar. Ilmu jika tidak diamalkan ibarat pohon yang tidak memiliki buah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Masih waktunya? Cukup?
Jadi mungkin kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesabaran kepada kita menuntut ilmu agama, memahami ilmu agama dan mengamalkan ilmu agama serta mendakwahkannya. Dan mudah-mudahan termasuk kita orang-orang yang dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surganya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di tempat ini. Mungkin hanya ini yang bisa kita baca. Mudah-mudahan bermanfaat bagi orang yang menyampaikan khususnya dan kepada antum semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.